Elsinta News and Talk. Pendengar, seorang fotografer Indonesia, Andrew Suryono, berhasil menang dalam ajang kontes foto bergengsi National Geographic 2015. Prestasi Andrew ini cukup membanggakan karena kontes tersebut merupakan kontes yang cukup menarik perhatian dunia. Dalam fotonya, Andrew menampilkan seekor orang hutan tengah menggunakan selai daun lebar untuk menutupi kepala dan tubuhnya dari guyuran hujan. Dan pendengar, kontes ini diikuti sekitar 13.000 orang yang mendaftar dalam ajang tersebut, dan hanya 13 orang yang beruntung menjadi pemenangnya, termasuk Andrew. Nah, kita sudah tersambung dengan Andrew Suryono. Elsinta News and Talk. Pak Andrew, selamat ya untuk kemenangan di ajang bergengsi ini. Ya, terima kasih Mas Yudianto, selamat malam. Iya, itu idenya bagaimana itu Pak, bisa mengambil foto sedemikian bagusnya itu? Idenya itu separuhnya kebetulan dan separuhnya basah kuyup kena hujannya. Jadi ceritanya begini, waktu itu kan saya lagi liburan bersama keluarga ke Taman Safari di Bali. Habis itu begitu kita sampai di sana itu tiba-tiba langitnya udah mendung dan hujannya udah kelihatan mau turun gitu. Terus saya lihat ada seekor orang hutan yang dia mengambil sedaun talas untuk ditaruh di atas kepalanya sebelum hujan. Nah, waktu itu saya berpikir, oh ini kelihatannya ada momen foto yang menarik nih. Padahal anggota-anggota keluarga saya udah bingung cari tempat berteduh, cuman saya tetap aja nekat mau foto orang hutan itu. Pas hujan turun, beneran saya dapat beberapa jepretan, dan salah satu jepretannya itu yang paling baik ya foto saya itu. Jadi walaupun saya basah kuyup kehujanan, untungnya kamera dan lensa saya nggak apa-apa, dan ya saya sendiri juga nggak apa-apa. Ya, pengambilan gambar itu menggunakan kamera apa, dan mungkin secara teknis pengambilan bisa dijelasin tuh, bukaannya berapa, speednya berapa gitu? Bisa. Waktu itu saya pakai kamera Nikon yang sudah cukup lama ya, Nikon D300 sama lensanya Nikon 70-200 f2.8. Waktu itu saya pakai shutter priority, jadi kita ngeset kecepatan kamera untuk ngambil waktunya itu kalau nggak salah 1/500 detik, dan saya pakai burst mode. Jadi kalau shutternya ditahan, itu selama kita menahan shutter, foto itu akan terus diambil. Saya ada 3 foto orang hutan ini, dan foto yang paling baik yang saya nilai yang foto yang saya publikasikan ini. Ya, kalau dilihat dari fotonya ini memang kelihatannya sepintas seperti gambar ya, atau kayak direkayasa begitu. Padahal ini enggak ya? Iya, enggak sama sekali. Saya rekayasa yang saya lakukan hanya cropping saja. Tapi kalau Mas Andrew sendiri sebenarnya kalau kemana-mana memang selalu membawa kamera itu, Mas? Betul. Saya kemana-mana selalu bawa kamera. Karena kita nggak pernah tahu kapan momen itu datang. Dan seperti salah satu fotografer ternama yang saya sukai selalu bilang, kita harus siap sebelum momen itu datang. Kalau kita nggak siap, ya momennya bakal lewat. Tapi sudah tahu sebelumnya memang akan ada lomba National Geographic Photographer ini? Saya nggak berencana ikut lomba sih. Saya maksudnya memang hobi fotografi. Dan pada waktu National Geographic mengumumkan ada lomba, saya jadi penasaran, kepingin ikut juga di lomba itu. Bukannya saya cari kemenangan atau popularitas dari situ, enggak. Saya sih ikut lomba supaya saya bisa banyak belajar dari fotografer luar dan bisa dapat inspirasi juga dari hasil-hasil karya orang lain. Jadi saya sebenarnya nggak pernah berpikir bahwa wah saya ambisi banget nih ikut kontes foto dan harus kenal dengan foto ini, dan saya berusaha dengan segala cara untuk memenangkan kontes itu sih, enggak sih. Jadi cuman tempat menyalurkan hobi dan tempat untuk mengukur kemampuan diri aja. Tapi sebelumnya pernah mengikuti ajang seperti ini? Saya pernah. Sebelum saya menang di National Geographic, saya menang di kompetisi Sony World Photography Award juga. Di Sony World Photography Award saya dapat penghargaan juara 1 untuk Indonesia National Award, dan saya sempat diberangkatkan ke London di negara Inggris untuk menerima penghargaan beserta perangkat kamera high-end dari Sony.
Pak Andrew, ini perasaannya mana yang lebih menggembirakan ketika menang di tadi nasional fotografi itu dan yang ini? Sebenarnya sih dua-duanya pada waktu diumumkan lebih terkejut daripada gembira, Pak ya. Tapi karena saya dua-duanya nggak menyangka bakal menang. Saya sudah melihat banyak hasil karya fotografer-fotografer luar itu yang terus terang bisa membuat diri saya minder. Cuman ya jurinya berpendapat lain dan saya juga syukuri karena ini juga bisa membawa nama harum Indonesia di ajang kontes foto internasional. Jadi ya kalau misalnya ditanya mana yang lebih senang, dua-duanya senang. Tapi dua-duanya juga kaget dan kagetnya itu lebih besar daripada senangnya. Ini sebenarnya kalau lomba nasional fotografi ini berapa kategori sih yang diperlombakan? Kalau National Geographic cuma 3 kategori aja. Jadi kategori dia ada nature, people, sama places. Jadi nature itu lebih mengarah ke natural world ya. Jadi kayak landscape atau wildlife. Terus kalau misalnya people itu lebih ke arah portrait, baik itu environmental portrait atau candid portrait atau yang pose. Terus yang places itu lebih ke arah tempat-tempat unik dan menarik. Cuma 3 kategori aja kalau National Geographic. Ini saya tertarik ini pengambilan gambarnya ini sekali lagi nih. Ini benar-benar berapa kali jepretan sehingga akhirnya bisa mendapatkan gambar seperti ini? 3 kali jepretan. Hanya 3 kali jepretan? 3 kali jepretan. Dan ini jepretan pertama. Ini jepretan pertama ya? Jepretan pertama. Kedua, ketiga kurang baik hasilnya, jadi nggak saya pakai. Saya cuman tunjukin itu kalau saya memang lagi ngajarin orang fotografi dan menekankan betapa pentingnya momen itu. Sebenarnya kalau pemainnya dari pengamatan Pak Andrew sendiri, Anda ketika melihat foto ini apa yang tergambarkan di dalam hatinya? Banyak yang merasa bahwa foto ini membawa perasaan emosional yang agak mix ya. Kalau saya sih merasanya ada nuansa keteduhan di wajah orangutan itu. Jadi dia merasa kayak dirinya merasa aman sekali dan terlindungi dari siraman hujan dengan menggunakan daun talas itu. Tapi ada juga orang yang merasa bahwa ini ekspresinya agak sedih. Jadi interpretasinya orang itu beda-beda tentang foto saya. Tapi saya pribadi merasa bahwa ini ekspresi tentang keteduhan. Ini bertutur soal ini nih, hadiahnya nih, Pak Andrew. Ini berapa sih hadiahnya, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Kalau National Geographic sih dia lebih ke arah publikasi ya. Kalau publikasi itu tergantung dari deal yang bakal mereka sampaikan ke saya. Jadi kita masih dalam tahap negosiasi. Ini bakal dipublikasi di majalah apa aja dan nominalnya berapa itu nanti bakal diatur sama National Geographic. Jadi yang pasti itu publikasi. Dan yang lainnya nanti itu subject to negotiation. Kalau misalnya yang Grand Prize kan dia udah pasti dia berangkat ke Washington. Tapi kalau yang untuk pemenang honorable mention dan winner yang lain itu kita bakal dikasih semacam royalty licensing dari publikasi foto ini yang akan diatur sama mereka. Terus rencananya ini nanti kalau seandainya dapat royalty dan sebagainya mau dipergunakan untuk apa nih, Pak Andrew? Paling ya saya tabung untuk beli kamera lagi atau lensa lagi ke depannya. Tahu masih belum tahu sih, tergantung dari deal publikasinya mereka gimana. Sejak kapan sih Pak Andrew ini suka dengan fotografi? Ini ada cerita menarik juga ya, karena sebenarnya saya ini bukan jadi gini, saya sering nulis di online bahwa saya ini nggak sengaja belajar fotografi. Jadi ceritanya gini, pada waktu saya kuliah dulu di Amerika, saya itu jualan online dan waktu itu saya merasa saya ini kepingin kelihatan profesional nih kalau jualan barang online, dan salah satu cara untuk kelihatan profesional itu dengan menampilkan foto yang bagus. Jadi saya putuskan untuk belajar fotografi untuk membuat barang dagangan saya kelihatan cantik di website online. Nah setelah itu saya beli beberapa perangkat fotografi yang simple kayak lightbox, tripod, kameranya juga bukan kamera SLR, masih yang murah-murah ya. Tapi dari situ saya benar-benar merasa saya enjoy banget proses untuk foto ini. Setelah saya foto produk,
saya berangsur-angsur kepingin foto-foto yang lain, mulai dari landscape, orang, dan banyak hal lainnya yang ingin saya coba foto. Dan akhirnya saya ketagihan foto sampai sekarang. Itu kira-kira sudah kurang lebih 8 tahun yang lalu ya saya mulainya itu. Ya, mungkin ada masukan untuk fotografer-fotografer pemula ini? Yang untuk maksudnya masukan dalam hal kompetisi atau masukan kadang-kadang kan sekarang apalagi kecanggihan teknologi sudah nggak kayak dulu ya. Dulu mesti ada diatur ininya, tapi sekarang dengan otomatis gitu kan. Ada nggak untuk yang pemula-pemula ini coba supaya ikut juga seperti Mas Andrew ini? Kalau jadi saya kasih tips umum untuk kompetisi foto gitu maksudnya. Iya. Jadi gini, saya ada 2 tips ya. Yang pertama itu jangan ikut lomba karena mau menang. Ini memang tips yang agak aneh, tapi gini, sebagai fotografer kita nggak bakal pernah berhenti belajar. Kita nggak bakal pernah berhenti belajar dan kita nggak bakal pernah berhenti terinspirasi dari hasil karya orang lain. Jadi ikutlah foto untuk belajar dari banyak orang dan dapat inspirasi juga dari situ. Nah, nanti dengan adanya belajar yang banyak dan inspirasi yang banyak, ciptakan satu karya yang bisa menginspirasi banyak orang dan otomatis nanti kemenangan akan datang. Jadi jangan mencari kemenangan itu. Yang tips kedua ini bisa juga dipakai bukan hanya di bidang kreatif yang lain. Yang saya lihat itu terlalu banyak orang cenderung suka mengcopy style ya. Jadi dalam penunjukan hasil karya itu tolong ditunjukkan kreativitas pribadi yang unik di hasil karya si fotografer ini gitu. Jadi jangan membunuh kreativitas sendiri dengan hanya mencontek style atau gaya dari orang lain, karena Anda tidak akan pernah menang dengan cara meniru orang lain. Anda bisanya menang itu dengan menjadi diri Anda sendiri. Itu sih tips yang saya berikan. Ya Pak Andrew, ini terkadang kan seperti yang Pak Andrew hasilkan di foto ini sebenarnya biasa ya, yang sesuatu yang biasa, tapi kadang-kadang menjadi luar biasa karena disentuh oleh seseorang yang mengerti feeling atau intuisinya. Ya. Betul, itu bagaimana menciptakan itu? Bagaimana bisa menciptakan sesuatu yang biasa itu akhirnya bisa menjadi yang luar biasa seperti ini? Banyak latihan Pak, kuncinya itu aja. Jadi untuk menemukan style dan gaya kita sendiri memang kita harus satu ya mencari inspirasi dari luar. Dan kedua itu kita harus bisa mengintegrasikan inspirasi-inspirasi yang kita terima dari luar itu ke dalam jati diri kita yang unik sendiri. Jadi terlalu banyak orang yang mengcopy gaya atau style itu mentah-mentah dari luar, tapi tidak pernah mengintegrasikan apa yang ia pelajari dengan karakteristik unik dia sendiri. Itu sih caranya. Jadi ya memang harus banyak belajar dari luar dan coba-coba eksperimen sendiri dan latihan. Kalau Mas Andrew sendiri melihat ini ya, Pak Andrew sendiri melihat kalau di dunia tanah air kita untuk anak-anak muda atau para fotografer pemula lainnya seperti apa perkembangannya? Terus terang saya kurang ngikutin fotografi yang di dalam Indonesia ya. Cuman kalau beberapa kali dari pengalaman saya kumpul-kumpul dengan klub-klub fotografi di Indonesia, maksudnya talenta itu ada di setiap fotografer, cuman mereka agak kurang berani atau kurang pede lah untuk menunjukkan hasil karya mereka yang benar-benar unik dari diri mereka sendiri. Itu jarang sekali saya lihat fotografer yang berani untuk menonjolkan keunikan mereka pribadi. Ya. Itu sih. Pak Andrew ini kan udah 2 kali nih menang lomba ajang bergengsi internasional Pak ya. Iya. Ada nggak sih yang diberikan apresiasi dari pemerintah? Pemerintah belum ada. Sampai sekarang sih belum ada, karena sih yang National Geographic kan benar-benar barusan ya. Yang hari ini saya diinterview sama Metro TV, tapi kalau langsung dari instansi pemerintah masih belum ada. Jadi belum. Mungkin mereka belum tahu, saya juga nggak tahu. Atau Anda melihat bahwa ini kurang mendapat dukungan gitu anak bangsa kalau mengikuti kegiatan-kegiatan internasional seperti itu? Saya rasa nggak juga ya. Maksudnya kan pemerintah kerjanya bukan cuma melulu ngikutin ini aja. Mereka kan juga ada pekerjaan penting yang lain untuk negeri ini.
Tapi kalau suatu saat sudah tahu ada prestasi ini, saya yakin pasti mereka tindak lanjutin. Mungkin mereka hanya perlu waktu aja. Karena ya masih banyak lah yang mesti diurus di negara ini. Baik Pak Andrew, terakhir ini, kedepannya apa harapan dan keinginan Anda? Untuk dari fotografi atau? Ya, untuk karir Anda sendiri, apakah akan menekuni dengan fokus di sini atau bagaimana? Fotografi sih bagi saya merupakan hobi ya. Jadi kalau satu harian penuh sudah bekerja, terus saya bisa foto, itu suatu hal yang sangat merilekskan buat saya. Dan saya sih kedepannya bakal terus foto karena memang saya suka foto, bukan gara-gara saya kepingin menang lagi di kontes foto atau gimana gitu, enggak. Karena ya memang saya cinta di bidang ini dan saya senang lakuin ini. Jadi ya enggak, kemenangan ini enggak bakal merubah cinta saya sama fotografi. Jadi saya tetap aja fotonya bakal terus berjalan, bakal terus banyak belajar dan bakal cari inspirasi terus dan bakal latihan terus. Gitu sih ke depannya. Baik Pak Andrew, terima kasih ya sudah bergabung dengan Elsinta. Sekali lagi selamat atas prestasinya ini. Ya baik, terima kasih banyak Mas atas waktunya dan kesempatan yang diberikan. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam, makasih. Demikian tadi seorang fotografer Indonesia, Andrew Suryono, yang berhasil menang dalam ajang kontes fotografi bergengsi di National Geographic 2015. Elsinta News and Talk.